Perusahaan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Pulau Timur Lakur, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta Jemaat nomor 50 garing KLM strap JTK garing A.8 garing 8 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini. Terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersuka cita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Mari kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. Abrita pelayanan 1, kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Hitipeu LSSI. 2, kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu ketiga. 3, pembacaan Alkitab Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. 4, nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian GPM. 5, kebaktian minggu tanggal 27 Agustus 2023 menggunakan tata kebaktian minggu ke-4. Nyanyian pujian yang digunakan pada kebaktian minggu tanggal 20 Agustus 2023 adalah nyanyian doa Sabat Lama. 7, diinformasikan kepada umat bahwa kebaktian saat ini di gedung gereja Teofani akan dilakukan baptisan kudus terhadap 1 orang anak atas nama Bension Edzar Yotleli. 8, diinformasikan kepada umat bahwa posyandu remaja akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 20 Agustus 2023 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur atau setelah kebaktian sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil di masing-masing gedung gereja. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 12 Agustus 2023 sebesar 67.246.552 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 13 Agustus sampai 19 Agustus 2023 sebesar 47.610.000 rupiah. Jumlah pengeluaran tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2023 sebesar 84.929.000 rupiah. Saldo kas sampai tanggal 19 Agustus 2023 sebesar 29.927.552 rupiah. Saldo BES pembangunan tanggal 12 Agustus 2023 sebesar 15.922.000. Jumlah pendapatan tanggal 13 Agustus sampai 19 Agustus 2023 sebesar 1.511.000 rupiah. Jumlah pengeluaran tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2023 sebesar 2.400.000 rupiah. Saldo BES pembangunan sampai tanggal 19 Agustus 2023 sebesar 15.033.000 rupiah. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 20 Agustus 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta RM Mail Esteol, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan nyanyian GPM nomor 12, baitnya yang pertama dan seterusnya. Indah namamu Bapa. Hingga
Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita tabiskan kebaktian ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur untuk memuji Tuhan. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kita melakukan nyanyian GPM nomor 194, baitnya yang pertama dan kedua. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi, berjumpa lagi tempat ini. Dendang bersama bergembira ria. Saat yang indah, beramai-ramai kumpul mendongeng. Kita bersatu di dalam kasih manisnya. Kita bersatu di dalam kasih manisnya. Baku dapalah di tempat ini. Dendang bersama bergembira ria. Orang yang indah, beramai-ramai kumpul mendongeng. Katong bersatu di dalam kasih manisnya. Katong bersatu di dalam kasih manisnya. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita.
Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan, ku selalu memerlukan-Mu. Tuhan, ku selalu mengharapkan-Mu. Tuhan, dampingilah selalu. Tuhan, jalan bersamaku. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, penuhilah hatiku. Tuhan, ajarilah maksud-Mu. Tuhan, mensyukur selalu. Tuhan, jalan bersamaku. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamaahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan, jaga setiap langkahku. Tuhan, dampingilah diriku. Tuhan, ku perlu Kau selalu. Tuhan, jalan bersamaku. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Bapak Ibu Jemaat, tiba waktunya kita akan ada dalam pelayanan sabda firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan, bagian pembacaan Alkitab yang mendasari akan
Perenungan di hari ini terambil dari Habakuk 2. Habakuk 2 pada ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Habakuk 2 ayat 6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Mendahulunya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus akan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Habakuk 2 pada ayat 6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontar telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau memandang auratnya, telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah, kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduk itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, anak-anak sekalian,
istilah atau bahasa asli Alkitab yang menyebut tentang manusia. Dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama bilang imago Dei. Imago Dei itu artinya citra, serupa, sama seperti Allah. Jadi manusia itu diciptakan dalam citra Allah. Manusia diciptakan serupa dan mirip dengan Allah. Imago Dei, Bapak Ibu, kalau di Inggriskan itu menjadi image Dei, image Dei. Image itu gambar, serupa, citra, Dei itu Allah. Jadi yang mau disampaikan di sini bahwa manusia itu mulia karena dia memiliki citra Allah. Tetapi mulianya manusia itu tidak hanya sebatas citra secara fisik. Citra Allah yang dimaksudkan adalah sifat-sifat Allah. Jadi mulianya manusia itu ada pada cara manusia hidup. Cara manusia memperlakukan dirinya dan juga cara manusia memperlakukan sesamanya. Itu citra Allah yang ada pada kita. Ada di beta, ada di Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua ada. Jadi ketong ini mulia bukan hanya karena pada ketong ada itu citra kita, yang imago Dei itu, citra kita yang dari Allah itu. Sebaliknya, kalau kita memperlakukan orang dengan tidak sepatutnya, itu sama dengan kita menodai citra Allah yang diberikan kepada kita. Sama dengan kita menghina Allah. Karena manusia yang kita lakukan tidak sepatutnya itu sama mulianya dengan kita di hadapan Allah. Diciptakan dengan imago Dei yang sama dengan kita. Dari sini saudara-saudara, kita ingin mengatakan kepada kita semua. Mari kita hidup dengan cara-cara yang Tuhan perkenankan. Jangan berlaku tidak adil kepada orang lain. Jangan menindas orang lain. Jangan berlaku buruk terhadap orang lain. Jangan menghina orang lain. Jangan merasa diri yang paling penting. Jangan angkuh. Sebab kemuliaan kita tidak terletak pada pendidikan, pada jabatan, pada kekayaan. Tetapi mulianya kita terletak pada perilaku hidup kita. Ini hal pertama yang ingin beta sampaikan dari pembacaan ini kepada kita. Sebab yang terjadi dalam bacaan kita dalam Nabi Habakuk ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Nabi Habakuk mempertanyakan kepada Tuhan Allah bahwa memang benar Israel itu sudah berdosa di hadapan Tuhan dan karena itu mereka dibuang ke Babel. Supaya mereka belajar untuk menghormati Allah dan berbalik kepada Allah. Tapi Habakuk mempertanyakan kenapa harus Babel, padahal Babel itu lebih bejat, lebih jahat. Babel itu bahkan tidak mengenal Allah. Kenapa Israel harus diberikan hukuman justru kepada bangsa yang lebih jahat dari mereka?
Itu pertanyaan Nabi Habakuk kepada Tuhan. Terhadap doa-doa Habakuk itu, lalu Tuhan menjanjikan pembalasan terhadap penindasan. Memang benar bahwa Israel dibawa ke Babel supaya mereka belajar untuk bertobat. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan hak atau kewenangan kepada Babel untuk menindas Israel sampai mereka begitu terpuruk dan hancur. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus juga dipelajari oleh kita, dan itu dipelajari oleh Nabi Habakuk. Ketika dia berdoa dan bertanya pada Tuhan tentang kenyataan, itu dia tiba pada satu titik sama seperti Ayub, Bapak Ibu. Dia tiba pada satu titik sama seperti Ayub bahwa Tuhan tidak bisa diatur. Ayub kan merasa bahwa dia tidak berdosa, dia bukan orang berdosa, dia bukan orang bersalah. Dia berusaha melakukan yang benar di mata Tuhan. Kenapa dia didatangkan malapetaka? Dia pun mempersoalkan kenyataan itu pada Tuhan. Tetapi pada satu titik dia juga tunduk dan mengaku bahwa dia hanya ciptaan. Tuhan pencipta. Tuhan yang mengatur dan dia tidak berhak mengatur dirinya sendiri. Dia tidak berhak mengatur Tuhan. Sama seperti Habakuk. Dari sini ketong belajar Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa yang kita doakan dalam hidup kita, apa yang kita harapkan dalam hidup kita, bukan kita yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendaknya. Bukankah banyak di antara kita yang juga sering mempertanyakan keadilan Tuhan? Karena doa-doa kita minta lain, kenyataan berkata lain, atau Tuhan menjawab lain. Bukankah kita juga bersering berjumpa dengan kenyataan seperti itu? Tapi pada titik ini mari kita belajar. Kita meminta Tuhan yang menentukan jawabannya. Tapi dia tidak pernah salah, saudara-saudara. Bahkan ketika orang-orang Babel menindas Israel, dia marah. Dan dia mengancam akan menghancurkan Babel. Dan itu dia lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi. Nah di sini yang kita mau bilang saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan memperlakukan sesama kita seolah-olah kita berhak melakukan apa saja atas mereka. Tuhan marah. Mungkin benar bahwa ada orang yang bersalah kepada kita. Mungkin benar bahwa orang melakukan kejahatan kepada kita. Tapi sekali lagi saudara-saudara, jangan berlaku seolah-olah kita berhak melakukan apa saja terhadap dia. Tuhan marah, saudaraku yang kekasih. Dan dia mendengarkan doa. Karena itu hari ini kita diajak, saudara-saudara. Yang pertama, berserah for Tuhan. Apapun kejadiannya, apapun yang kita alami, berserah untuk Tuhan. Dan biarkan dia yang bertindak. Biarkan dia yang menentukan apa yang harus dia lakukan. Sebab kalau kita bertindak, berarti Tuhan angkat tangan. Jadi saudara-saudara dalam doa-doa kita di hidup ini, kalau ketong su berdoa, lalu tenang. Jangan su berdoa minta pertolongan Tuhan, balik ketong bikin gerakan tambahan, ketong ambil alih lain. Tuhan angkat tangan saudara-saudara. Kalau su berdoa minta Tuhan tolong supaya beta pung ana bisa sekolah, bisa dapat pekerjaan yang baik. Jangan bikin gerakan tambahan. Tuntun dia saja sesuai ketong pung kewajiban. Jangan pergi lagi di orang-orang yang punya koneksi. Bapak Ibu saudara,
Antu angkat tangan. Berserah saja untuk Tuhan. Ayat terakhir dalam bacaan kita menegaskan Tuhan ada dalam baitnya. Ayat terakhir itu mengatakan Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Tuhan ada dalam baitnya, berdiam diri saja. Berdoa berdoa saja. Ada orang yang bilang begini, katong berdoa tapi kan Tuhan bilang, Alkitab bilang berdoa dan bekerja tuh. Iya betul, berdoa dan bekerja. Tapi bekerja dalam porsimu sebagai manusia, jangan ambil porsi Tuhan. Kalau berdoa supaya bisa sukses, belajarlah. Itu porsi kita. Tuhan akan memberikan, akan bekerja dalam porsinya. Kalau berdoa supaya sembuh, berobatlah dalam porsi kita sebagai manusia. Tuhan akan memberkati. Jangan berdoa minta sembuh, berobat di dokter tapi berobat tanpa lain. Itu kerja yang keliru. Dan kerja-kerja itu sekali lagi Tuhan angkat tangan. Lalu yang paling penting saudara-saudara, kita ingin kembali kepada yang hal pertama yang kita sampaikan tadi. Tentang kemuliaan kita sebagai citra Allah. Mari ketong hidup Bapak Ibu, saudara-saudara. Dengan menghargai dan menghormati orang lain. Sama seperti kita ingin dihargai dan dihormati. Silahkan kita punya jabatan. Silahkan kita punya titel. Silahkan kita punya harta. Silahkan kita punya pengaruh. Tetapi itu bukan alasan kita memperlakukan orang tidak memuliakan dia. Itu bukan alasan ketong menindas orang. Itu bukan alasan ketong anggap orang lain remeh. Itu bukan alasan ketong menganggap orang lain bisa apa-apa. Itu bukan alasan ketong menghina orang lain. Sama seperti yang bangsa Babel bikin untuk Israel. Tuhan marah terhadap mereka. Benar bahwa Israel sementara dihukum. Tetapi Babel dalam penindasan mereka membangkitkan murka Allah. Hiduplah rendah hati. Karena itu nilai kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan lihat, saudara-saudara. Perlakukanlah orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Itu mungkin bertemu di Tiakur, atau bertemu dengan banyak orang yang dalam tanda kutip, dalam penilaian kita kecil. Tetapi kita tidak punya hak untuk menghakimi atau menilai mereka. Untuk memperlakukan mereka dengan tidak baik. Justru karena kita ini citra Allah. Bayangkan bagaimana kalau Yesus bertemu dengan orang-orang itu. Dia pasti merangkul mereka. Dia pasti melayani mereka. Dan justru karena kita adalah citra Allah, itu yang harus kita lakukan. Terhadap orang-orang yang sakit, jenguk mereka, bantu mereka. Terhadap orang-orang yang miskin, tolong mereka, kuatkan mereka. Karena itu yang akan Yesus lakukan kalau dia berjumpa dengan mereka. Dan citra Yesus itu ada dalam diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Itu hidup yang bermartabat di hadapan Tuhan dan manusia. Amin.
Meresponi pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kita angkat pujian dengan melakukan nyanyian GPM 224. Nyatakanlah dalam hidupmu. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Persembahan pujian oleh Alfa Fatlalona, disilahkan. Shalom. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Terima kasih Alfa untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kini saatnya kita akan memberikan seluruh ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam persembahan-persembahan syukur kita. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan syukur diberikan, kita angkat pujian dengan melakukan nyanyian GPM nomor 166 bait pertama dan seterusnya. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawa persembahanmu kepada Tuhan. Rasa senang, ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah dengan kembang syukur. Syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu, sambut kasih Tuhan. Singkaplah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu, sambut kasih Tuhan. Angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Pujikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan. Pujikan, pujikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan. Harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan. Harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukurmu. Bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah dengan senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan. Bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah dengan kembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan. Bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu, sambut kasih Tuhan. Angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu, sambut
Tuhan, bunyikan, bunyikan, Tuhan sanggup bunyi tanganmu. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Ayo harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, harumkan, Tuhan sanggup dari syukurmu. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah dengan rasa senang. Ayo bawa persembahanmu kepada Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut persembahanmu. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah dengan kembang syukur. Ayo bawa korban syukurmu ke altar Tuhan, bawalah, bawalah, Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah, angkatlah, Tuhan sambut suara hatimu. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, bunyikan,
terjadi dalam kehidupanku. Ini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampunmu. Kini ku harimu Tuhan, kasih yang suci, terang abadi, mengiringi langkah hidupku. Aku berjanji, oh Tuhan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Berderai air mata mengenang masa lalu yang hidup dengan penuh kegelapan. Menyesal kini daku, mengapa semua ini terjadi dalam kehidupanku. Kini ku datang padamu Tuhan, hamba yang hina, hamba yang sesat, bersujud memohon ampunmu. Kini ku harap darimu Tuhan, kasih yang suci, terang abadi, mengiringi langkah hidupku. Aku berjanji padamu Tuhan, hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Melangkah hanya di jalan-Mu. Hidupku melangkah hanya di jalan-Mu. Terima kasih Pak Ferry untuk pujiannya.
sing those lost and hopeless. Jesus' love can make you free. For He saved the wars among you. When He saved the wretch like me. And I know, yes I know, Jesus' blood know, Jesus' blood can make the finest sinner clean. To the faith He giveth power, to the mountains makes a way. Find that water in the desert, turns the night to golden day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the finest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the finest sinner clean. Yang berdosa dan terhilang, mari datang padanya. Yesus selamatkan dirimu dari dosa-dosamu. Dan ku tahu, yang ku tahu, darah Yesus menyucikan dosaku. Dan ku tahu, yang ku tahu, darah Yesus membarui hidupku. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the finest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the finest sinner clean. Jesus' blood can make the finest sinner clean. Terima kasih Maranatha Voice untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama, dan pada bagian doksologi kita akan nyanyikan sesuai petunjuk liturgi. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah dalam Kristus Tuhan kami,
Bapa yang setia melawat kehidupan umat-Mu, pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dalam Tritunggal yang kudus. Karena oleh penyertaan-Mu lah kami hidup sampai saat ini. Dalam persekutuan kebaktian ini kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Terimalah seluruh ungkapan syukur kami, setiap pribadi maupun keluarga yang datang, dan biarlah seluruh ungkapan syukur kami menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah pula seluruh kerja dan pelayanan kami selama 1 pekan yang telah kami lewati. Biarlah Tuhan Allah memberkati semua itu bagi kehidupan bersama, bagi pembangunan masyarakat dan jemaat, bagi pribadi dan keluarga kami. Ampuni kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan Allah, karena kami hanya manusia berdosa. Kami percaya pengampunan-Mu memberi kepada kami pengharapan dan hidup baru. Karena itu ya Tuhan Allah, dalam kebaktian ini kami bermohon kepadamu, kuduskanlah kami semua dan tuntun pimpin kami dalam hidup di usbu baru yang telah kami masuki ini. Kami mendasarkan kehidupan kami ya Bapa dalam usbu baru kehidupan yang telah Engkau anugerahkan ini. Biarlah berlangsung di dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kekuatan Roh Allah yang menuntun dan membarui kami setiap waktu. Dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pergumulan-pergumulan kami, pribadi, keluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, profesi-profesi kami yang di dalamnya terkandung tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami bekerja dan melakukannya, dan kami membangun kehidupan kami semata-mata karena belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu, dan anugerah-Mu. Dengarkanlah setiap doa dan pengharapan yang kami bawa kepadamu ya Bapa, dan jawablah kami dalam kemurahan-Mu, sebab sesungguhnya kami berserah pada kehendak dan kasih karunia-Mu. Engkau mengenal kami dengan sangat sempurna Tuhan. Engkau tahu kami yang datang dengan pergumulan-pergumulan khusus, dengan juga pengharapan-pengharapan khusus. Ya Bapa, pandanglah kami dan tolonglah kami. Dengarkanlah kami. Kami berdoa bagi jemaat ini. Dalam persekutuan jemaat ini kami berdoa dan memohon kekuatan serta penghiburan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan keluarga Rumah Keti. Atas telah Engkau panggil pulang Ibu kekasih Ibu Mary Rumah Keti. Biarlah kekuatan dan pengharapan Tuhan menjadi kuasa yang menguatkan keluarga untuk terus membangun kehidupan. Dalam persekutuan jemaat ini kami juga berdoa bagi panitia Hari Besar Gerejawi dalam berbagai persiapan-persiapan menyongsong perayaan hari ulang tahun ke-88 Gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati para panitia dalam kerjasama dengan majelis jemaat dan seluruh umat. Biarlah pada waktunya kegiatan tersebut berlangsung dalam damai dan selamat. Panitia-panitia dan tim-tim kerja dalam jemaat GPM Tiakur, kami doakan mereka semua kepada Tuhan. Baik gedung gereja Kampung Babar, gedung Sobat Ceria, Pastori 2, SPST Hila, tetapi juga panitia rehab gedung gereja Eliora dan panitia sidang ke-10 jemaat GPM Tiakur. Dalam kerja-kerja mereka, doa kami Tuhan menolong mereka, supaya mereka melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab dengan kekuatan dan kuasa serta hikmat dari Tuhan. Seluruh pelayanan pembangunan manusia dalam jemaat GPM Tiakur, Tuhan memberkati itu bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat ini.
para pendeta, penatua diaken, tua gama, dan seluruh perangkat pelayan dalam jemaat GPM Tiakur. Tuhan memberkati semua mereka dalam kapasitas dan peran-peran pelayanan yang Tuhan percayakan, supaya semua pelayanan mereka digerakkan oleh kuasa Tuhan, roh dari Tuhan, sehingga pelayanan di jemaat ini sungguh-sungguh jadi berkat bagi kehidupan seluruh umat di jemaat ini. Kami berdoa ya Tuhan Allah, bagi gereja Protestan Maluku, bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja ini, bagi klasis-klasis di gereja Protestan Maluku, teristimewa bagi klasis GPM Pulau-Pulau Letimoa Lakor dalam tanggung jawab pelayanan di klasis ini di ketiga pulau ini. Tuhan berkatilah pimpinan klasis, para sekbid, dan seluruh pelayan Tuhan di jemaat-jemaat dalam klasis ini. Dan Tuhan menolong klasis ini bekerja, melayani, menjaga gereja ini, dan membangun kehidupan pelayanan di gereja ini berkenan kepada Tuhan. Bapa, berilah kepada kami kuasa-Mu dan hikmat-Mu, karisma-Mu, supaya seluruh pelayanan kami sungguh-sungguh bermuara pada kemuliaan-Mu ya Tuhan Allah. Firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan meteraikan dan berkati itu bagi kami. Berilah roh-Mu menolong kami supaya kami mampu membangun kehidupan berkenan kepada-Mu, membangun hidup tanpa penindasan, menjaga nilai mulia kami di mata Tuhan dan manusia secara baik. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk membangun kehidupan bersesama yang bermartabat, yang berkenan kepadamu, supaya dalam kehidupan yang baik itu Engkau perintahkan berkat-Mu tercurah menghidupi kami dan menghiasi hari-hari kehidupan kami. Tolonglah kami untuk membangun hidup yang berkenan kepadamu, yang menghargai dan menghormati kemanusiaan, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan gereja ini ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan berkati pimpinan kabupaten, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran Forkopimda dan jajaran pemerintahan, sampai kepada pimpinan-pimpinan OPD dan semua ASN, semua pegawai kontrak, dan setiap orang yang Tuhan pakai untuk turut membangun dalam masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Tuhan berkatilah kabupaten kami ini supaya terus menggeliat, bekerja dan membangun, maju untuk kemuliaan Tuhan lewat kehidupan masyarakat yang berdamai sejahtera. Bapa, jauhkan perpecahan, Tuhan jauhkan kehancuran. Berkati negeri kami di kabupaten ini ya Tuhan Allah, supaya di dalamnya kami hidup. Tuhan yang Maha Kasih, seluruh kehidupan kami, pergumulan kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi umat dan pelayan-Mu yang hadir dalam kebaktian ini. Tuhan tilik kami masing-masing. Tuhan tumpangkan tangan kasih-Mu memberkati kami masing-masing. Supaya kami pulang dengan sukacita dan pengharapan. Kami pulang dengan pembaruan dan kesucian dari Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat yang tidak berkesudahan dari Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah seluruh doa dan permohonan kami. Di dalamnya kami sungguh-sungguh berserah, supaya Tuhanlah yang menata dan mengendalikan hidup kami dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan sendiri. Ampunkan segenap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami. Kami bawa hidup kami dalam doa ini kepada Allah di sorga. Dan dalam persekutuan ini bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Karena itu semuanya disilahkan berdiri. Jemaat kita angkat pujian bersama dengan melakukan nyanyian GPM 255 baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan Penyelamat. Tuhan penyelamat raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu untuk melaksanakan amanat agung-Mu, jadi saksi kebesaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kebaktian kita selesai. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur dalam saat teduh. Tuhan